Empat truk polisi ringsek usai terlibat tabrakan beruntun di Jalan Gunung Sari, Surabaya, Jawa Timur. Truk mengangkut anggota Ditsamapta Polda Jawa Timur. Menurut saksi mata, truk paling depan tiba-tiba berhenti mendadak hingga mengakibatkan 3 truk di belakangnya tak bisa menghindari tabrakan. Akibat kecelakaan ini, 4 anggota Ditsamapta Polda Jatim mengalami luka-luka. Supir tadi itu, supir yang kakinya. Kakinya. Berapa orang? Berapa orang? Satu orang aja. Iya. Tapi udah dibawa pihak polisi ya, Pak? Ya, ambulan ya? Ambulan tadi. Ambulan tadi. Baik, tapi kejadian berikut Pak? Di mana Pak kejadiannya? Ya, kejadiannya pokoknya sudah beruntun. Ini, nggak tahu di sana ada yang nyebrang atau nggak tahu. Kendaraan yang terlibat kecelakaan kemudian diamankan Laka Lantas Polda Jatim. Sementara polisi masih mendalami terkait penyebab kecelakaan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Halo, selamat siang bisa Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda bersama saya Togi Sinaga. Berikut berita pilihan siang hari ini. Rekaman percakapan tak senonoh yang dilakukan oknum guru SMP di Depok, Jawa Barat viral di media sosial. Sebanyak 712 paket menu makan bergizi gratis di Bulukumba, Sulawesi Selatan diduga basi dan tak layak dikonsumsi. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau pelayanan Fast Track Mekah Route di Bandara Adi Sumarmo, Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, diduga tak kuat menopang beban kendaraan serta derasnya arus sungai, sebuah jembatan apung di kawasan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat malam ambruk. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun puluhan pengendara dibuat panik karena sebagian tercebur ke Sungai Citarum. Sejumlah pengendara motor berusaha menyelamatkan diri saat jembatan apung Cijeruk di kawasan Bale Endah, Kabupaten Bandung dihantam derasnya arus Sungai Citarum. Akibatnya sejumlah motor hampir hanyut saat jembatan apung yang menghubungkan beberapa desa ini ambruk. Peristiwa ini berbarengan dengan banjir yang melanda sejumlah jalan di kawasan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Alhamdulillah korban selamat. Cuman ketekan air meningkat. Seluruh korban yang sempat terjatuh ke aliran Sungai Citarum berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Aparat Polsek Bale Endah menduga ambruknya jembatan apung diduga akibat overkapasitas. Informasi dari masyarakat, kebetulan ada 2 kendaraan motor, ya, roda 2. Alhamdulillah sudah dievakuasi dan tidak terbawa arus. Meski dibangun tanpa izin, namun jembatan ini cukup membantu warga, khususnya buruh pabrik yang akan bekerja. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Sementara itu, hujan deras yang mengguyur kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat mengakibatkan banjir dan longsor.
Selain menutup akses jalan, longsor juga mengakibatkan 2 rumah warga rusak dan 1 warga hilang. Banjir bandang dan longsor melanda kawasan wisata Lembang, tepatnya di kampung pojok Desa Cikahuripan, Kabupaten Bandung Barat. Sekitar semata kaki. Derasnya air sungai Cikahuripan membuat 21 rumah warga terendam hingga ketinggian setengah meter. Selain itu, banjir bandang ini juga menghanyutkan seorang petani bernama Endang, 65 tahun. Korban yang tengah beristirahat di gubuknya terseret derasnya air bersama lumpur yang menerjang perkebunan. Kadang 5 meter, 5 meteran. Tebing itu Pak? Iya. Kalau hujan Pak ya? Iya, karena hujan. Terlalu deras kayaknya hujannya. Pak, itu rumah kondisinya sekarang seperti apa Pak? Roboh semua. Nggak bisa ditempati Pak? Nggak bisa. Sekarang Bapak tinggal di mana Pak? Tadi di sini, di tetangga. Proses pencarian korban yang hanyut akan dilanjutkan pada Sabtu pagi. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, Ormas Grip Jaya dilaporkan ke polisi setelah menduduki lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Kota Tangerang Selatan. Pelapor juga mengaku jika pelaku meminta uang senilai miliaran rupiah sebagai syarat keluar dari lahan yang diduduki. Laporan penyerobotan lahan milik BMKG Tangerang Selatan ini dibenarkan oleh Polda Metro Jaya. Lahan yang dilaporkan diserobot seluas 127.780 meter persegi di Pondok Betung, Kota Tangerang, Banten. Adapun aksi penyerobotan oleh sekelompok orang yang diduga kuat sebagai anggota Ormas Grip ini terjadi setelah ada klaim sepihak dari seseorang yang merupakan ahli waris. Kami telah menerima sebuah laporan polisi dan saat ini proses penyelidikan masih berlangsung. Ya, pelapornya adalah salah seorang pegawai dari BMKG. Dugaan tindak pidana memasuki pekarangan tanpa izin dan atau penggelapan hak atas benda tidak bergerak dan atau pengerusakan secara bersama-sama. Kasus ini kini ditangani dan dalam penyelidikan oleh Subit Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, menanggapi sepak terjang Ormas, Ketua MPR ingin menertibkan dilakukan terhadap Ormas yang mengganggu. Hal itu perlu dilakukan agar dunia usaha dan investasi berjalan dengan lancar. Apapun ormas itu kadang-kadang menjadi problem bagi kegiatan dunia usaha. Karena itu saya kira perlu ada penertiban dan apa yang bisa dilakukan oleh orang, kelompok, atau malah organisasi massa yang ingin mengatasnamakan apapun dalam hal mendekati. Karena di satu sisi kita ingin investasi dan dunia usaha kita itu bisa maju, lancar, dan Bisa polisi mendalami pemeriksaan kasus dugaan pelecehan verbal yang dilakukan oknum guru SMP di Depok, Jawa Barat. Sementara itu ratusan siswa dan alumni menggelar unjuk rasa menuntut oknum guru cabul diproses secara hukum. Ratusan siswa dan alumni sebuah SMP negeri di Depok, Jawa Barat menggelar unjuk rasa di sekolah Jumat siang. Mereka mendesak oknum guru yang diduga melakukan pelecehan terhadap siswa diproses hukum. Guru berinisial I diduga melakukan pelecehan verbal terhadap sejumlah murid perempuan. Rekaman percakapan yang membahas topik tak senonoh antara pelaku dengan korban pun viral di media sosial. Para korban dan orang tuanya telah melaporkan kasus ini ke polisi. Membuat laporan di PPA Polres Metro Depok kemarin
Kemudian setelah dilakukan penyelidikan, korban telah dipanggil dan telah diminta keterangan berikut para saksi. Sejauh ini sudah berapa saksi diperiksa? Baru 1 orang saksi dan 1 orang korban. Nah, kemudian mungkin diketahui ada beberapa korban lainnya. Sementara itu, buntut kasus ini, pihak sekolah telah menjatuhkan surat peringatan kedua kepada pelaku. Si Pak Ira ini mengakui benar. Tidak melakukan tindakan itu hanya tindakan verbal. Iya, tapi benar. Kata-kata yang itu pun dipancing oleh anak. Tapi benar Bu kejadian itu. Seperti itu. Jadi karena dipancing oleh anak, Bapak ini terbawa. Saya terbawa Bu, saya terbawa benar-benar saya terbawa. Bu, tapi ini ada 7 siswa loh Bu. Apakah 7 siswa itu memancing Bu? Mohon izin. Yang saya ketahui hanya 1 siswa. Yang 7 siswa lainnya saya tidak tahu. Kini kasus ini mendapat perhatian publik dan diharapkan mampu mendorong investigasi menyeluruh oleh Dinas Pendidikan maupun kepolisian. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya salah satu siswi yang diduga dilecehkan gurunya telah melapor ke Polres Metro Depok. Sementara pihak sekolah menampik terduga pelaku melakukan pelecehan fisik, melainkan hanya melecehkan korban secara verbal. Siswi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan seorang guru di salah satu SMP negeri di Depok, Jawa Barat melapor ke Satreskrim Polres Metro Depok. Korban datang dengan didampingi orang tuanya. Korban akhirnya melapor lantaran pihak sekolah tidak ada tindakan tegas terhadap terduga pelaku. Tidak tahu sebenarnya kalau dari pihak sekolah tidak ada omongan gitu. Jadi mungkin pas aku konfirmasi ke pihak sekolah, karena kenapa tidak diberitahu orang tuanya, karena si anak ini bilang ke pihak sekolah bahwa tidak boleh dikasih tahu orang tuanya gitu. Sementara itu pihak sekolah menyebut baru mengetahui 1 orang korban pelecehan seksual secara verbal oleh seorang gurunya. Mengakui benar. Tidak melakukan tindakan itu hanya tindakan verbal. Iya, tapi benar. Kata-kata yang itu pun dipancing oleh anak. Tapi benar Bu kejadian itu. Seperti itu. Jadi karena dipancing oleh anak, Bapak ini terbawa. Saya terbawa Bu, saya terbawa benar-benar saya terbawa. Bu, tapi ini ada 7 siswa loh Bu. Apakah 7 siswa itu memancing Bu? Mohon izin. Yang saya ketahui hanya 1 siswa. Yang 7 siswa lainnya saya tidak tahu. Kini kasus ini mulai mendapat perhatian publik dan diharapkan mendorong investigasi menyeluruh oleh Dinas Pendidikan maupun kepolisian. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, 3 tahun sejak diberlakukan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi akui bahwa pengaplikasian Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum optimal. Menurutnya bahkan masih banyak pelaku yang tidak diproses hukum. Selama 3 tahun, walaupun kita belum maksimal hasilnya, karena ini harus ada kolaborasi menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena kementerian nggak bisa sendiri, provinsi juga nggak bisa sendiri, pemerintah nggak bisa sendiri, semua harus berkolaborasi, bersinergi. Jadi undang-undang itu memang sudah ditetapkan, tetapi untuk implementasinya ini harus kolaborasi dengan berbagai pihak. Pemirsa, siswa tolak ratusan paket menu makan bergizi gratis di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Makanan dengan menu nasi goreng itu diduga basi dan tak layak dikonsumsi. Sebanyak 712 paket menu makan bergizi gratis di sejumlah sekolah di Bulukumba, Sulawesi Selatan diduga basi. Makanan berupa nasi goreng merah dan nasi goreng kecap ini tampak berair dan beraroma tak sedap. Para siswa pun kompak menolak menu yang dibagikan. Pemda setempat bersama polisi dan pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG turun langsung mengecek dapur umum yang menyuplai makanan. Mereka menyatakan akan mengevaluasi penyedia makanan. Sementara pihak SPPG berdalih makanan bukan basi, melainkan basah. Memang
membiasakan anak-anak kita, mereka tidak memakan makanan itu. Dievaluasi. Ada yang kami dapatkan itu setelah ada laporan, memang nasinya lembek, jadi gumpal dia. Kalau saya di lapangan tadi mencoba nasi itu, saya masih makan dan tidak pasti, tapi lembek memang. Itu kan persepsi lagi. Pihak sekolah juga masih mendata kondisi sejumlah siswa yang terlanjur menyantap menu yang dibagikan. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Dirman Anwar, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan ini mengamuk saat melakukan penyegelan lahan eks Palaguna di kawasan Jalan Asia Afrika. Selain melanggar berbagai peraturan daerah, kawasan tersebut selama ini diduga atau digunakan sebagai karena hiburan malam tak berizin. Siap. Bukan. Sekarang bongkar. Ya, ini pasti. Kamu melawan pemerintah? Enggak. Pasti. Ya udah, turut. Bongkar sekarang. Pasti dibongkar. Siap. Ayo lah. Ya. Iya nungar rusak kota teh nukia ya. Siapa? Kalau disebut perusak kota? Bukan, Pak. Bongkar sekarang. Pasti dibongkar. Ayo nak. Ya. Saya pengen lihat. Udah bongkarlah itu. Ikut saya. Bongkar. Bongkar kabeh. Ngatoran kota Bandung yang unggul. Aing nu disalahkan. Baru saya bongkar lagi sekarang. Siap. Inilah detik-detik saat Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengamuk kepada seseorang yang diduga koordinator preman saat dilakukan penyegelan lahan eks Palaguna di kawasan Jalan Asia Afrika. Ia tak bisa menahan amarah ketika melihat lahan yang seharusnya diperuntukkan untuk area parkir itu dipergunakan untuk berbagai kegiatan yang melanggar aturan, salah satunya wahana hiburan malam tak berizin. Tidak hanya itu, di sudut lapangan ia juga menemukan banyaknya tumpukan sampah hingga menimbulkan bau tak sedap. Farhan pun memerintahkan Satpol PP untuk membongkar dan selanjutnya melakukan penyegelan permanen di lahan tersebut. Ini melanggar banyak sekali perda ketertiban, perda sampah dan lain-lain. Jadi mulai hari ini daerah ini akan ditutup, disegel secara permanen. Kemudian sampai ada penindakan. Kita akan melakukan penindakan secara pidana, mau itu tindakan pidana ringan atau enggak, kita lihat perkembangannya. Kemudian selama masa penyegelan ini, kita akan perbaiki supaya ini tidak menjadi sumber penyakit. Pemkot Bandung juga membuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum atas berbagai pelanggaran, baik tindak pidana ringan maupun berat termasuk pelanggaran Perda Cagar Budaya. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofiq ini marah saat melakukan sidak di sebuah pabrik peleburan baja di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Selain meminta pengolahan asap diperbaiki, Hanif juga menyegel pabrik tersebut. Kesal peringatannya tak dianggap, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofiq langsung meluapkan amarahnya. Kalau sudah melihat ini, segera hentikan. Ya, tidak usah ada diskusi. Hentikan. Ini kamu tahu nggak yang dimatiin banyak orang kalau ini. Ya, ngerti ya? Kamu tidak pernah baca pasal. Kamu bertanggung jawab. Ya. Kemarahan Hanif terpicu dari asap hitam pekat yang menyembur dari cerobong sehingga mencemari udara di sekitar Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Saya ingin ini dipolisikan berhenti sekarang. Harus diperbaiki dulu kinerja cerobongnya, Pak. Ya. Selanjutnya, petugas Kementerian Lingkungan Hidup menghentikan paksa operasional pabrik dan seluruh karyawan yang sedang bekerja diminta untuk mematikan mesin. Usai melakukan penyegelan, Kementerian Lingkungan Hidup akan melakukan penyelidikan dan penyidikan mendalam serta meminta pihak pabrik untuk memperbaiki pengelolaan asap. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer ini melakukan sidak ke perusahaan yang menahan ijazah para karyawannya. Sidak dilakukan setelah mantan karyawan perusahaan tersebut melapor harus membayar uang pengganti untuk mengambil kembali ijazahnya.
Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Jumat siang mendatangi kantor asuransi Jasa Raharja Putra yang merupakan anak perusahaan BUMN yang berada di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Kedatangan Wamenakar untuk menindaklanjuti adanya laporan dari seorang mantan karyawan perusahaan tersebut yang ijazahnya ditahan dan diharuskan membayar uang pengganti untuk mengambil ijazah mencapai 50 juta rupiah. Wamenakar terkejut, pihak perusahaan ternyata menahan puluhan ijazah asli karyawan dan mantan karyawan. Dan di setiap lembar ijazah asli tersebut, terdapat surat bukti tanda terima penahanan ijazah. Wamenakar akan melaporkan hal ini kepada Menteri BUMN untuk segera ditindaklanjuti. Nah makanya, ini kan bayangin, ini BUMN, anak perusahaannya, atau cucu lah, melakukan praktek ilegal. Nah makanya nanti saya akan sampaikan ke Pak Erick Thohir, lantas ada Wamennya, teman-teman saya semua tuh. Kalau mereka kan baru semua, praktek ini kan udah lama. Gitu. Tapi nanti akan kita speak up terus agar praktek-praktek penahanan ijazah ini segera dihentikan. Sebelumnya, Wamenakar juga melakukan sidak di perusahaan Duta Palma Nusantara yang berlokasi di Duta Palma Tower, Jakarta. Dari hasil sidak didapati sejumlah dugaan pelanggaran, salah satunya penahanan ijazah para karyawan, serta gaji yang masih di bawah upah minimum. Kalau ijazah ditahan, per detik ini tidak dipulangkan, saya akan melakukan upaya hukum, pidana. Itu kena pidana penggelapan. Kedua, ternyata ketika saya kemari ada laporan lagi terkait hak pesangon mereka. Mereka yang bekerja 31 tahun, 29 tahun, 10 tahun, ada yang 12 tahun dan sebagainya. Dikasihnya hanya 2,5 bulan. Saya nggak ngerti setengah, saya salah atau nggak tuh? Bener nggak? Ada yang cuma 1,5 bulan. Nah ini kan dalam norma tenaga kerjaan itu pelanggaran, Pak. Tak hanya itu, perusahaan juga membayar pesangon karyawan di bawah aturan dan ketentuan ketenaga kerjaan. Mereka mengaku terpaksa memotong pesangon lantaran kondisi perusahaan yang harus lakukan efisiensi. Namun perusahaan berjanji akan membayar penuh uang pesangon mantan pegawainya setelah kondisi perusahaan membaik. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Pemilik CV Sentoso Sil Surabaya, Jan Wahdiana ini menjadi tersangka kasus penahanan ijazah karyawan. Ia diduga menggelapkan atau menyembunyikan total 108 ijazah milik ex-karyawan CV Sentoso Sil di Surabaya, Jawa Timur. Polda Jawa Timur menetapkan pemilik CV Sentoso Sil Surabaya, Jan Wahdiana sebagai tersangka atas kasus penahanan ijazah karyawannya. Sebelumnya polisi menaikkan status laporan penahanan ijazah ke penyidikan dan memeriksa 23 saksi. Status Diana pun menjadi tersangka usai pemeriksaan tersebut. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim AKBP Suryono mengatakan, polisi menemukan 108 ijazah SMA SMK di rumah Diana saat penggeledahan. Ratusan ijazah ini milik ex-karyawan CV Sentoso. Polisi pun berencana memeriksa saksi tambahan. Status dari Diana sendiri saksi atau tersangka? Yang bersangkutan sudah hari ini dilakukan gelar perkara dan dinaikkan ke penyidikan dan menetapkan tersangka saudara Cici. Setelahnya perkara penahanan ijazah itu nanti? Iya. Penggelapan atau pasal yang dikenakan? Iya, penggelapan. Sebelumnya puluhan ex-karyawan Sentoso Sil melaporkan Diana ke Polda Jatim atas tuduhan penahanan ijazah. Kasus ini juga viral usai Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengunggah konten sidak ke CV Sentoso Sil Margomulyo pada April 2025. Diana dan suami Hendy Suryono ditetapkan tersangka dan ditahan di Polrestabes Surabaya sejak 8 Mei 2025. Keduanya ditahan atas laporan pengrusakan mobil milik kontraktor yang pernah bekerja sama dengan Diana. Dari Surabaya, Hari Tambayong iNews melaporkan. Pemirsa, setelah lebih dari 20 tahun mangkrak, akhirnya tiang monorail yang berada di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta akan dibongkar. Namun pembongkaran terkendala masalah hukum antara kontraktor dan pelaksana proyek.
20 tahun sudah tiang monorel yang berada di sepanjang Jalan HR Rasuna Said Kuningan ini berdiri. Sejak diresmikan pada tahun 2004, tiang monorel mangkrak hingga saat ini. Keberadaannya yang dinilai mengganggu estetika membuat Gubernur Jakarta Pramono Anung gerah. Pramono pun tegaskan akan membongkar tiang-tiang ini. Namun pembongkaran menunggu kasus hukum antara kontraktor dan pelaksana proyek selesai. Acaranya bulan Juni, nanti detailnya biar disampaikan oleh Bu Atika. Itu acara yang cukup besar, salah satu acara yang memang bagi pemerintah Jakarta merupakan acara yang harus diberikan atensi secara khusus. Bahkan Bu Atika mengusulkan bagaimana kalau di bawah planetarium ini ada acara kesenian, fashion show dan sebagainya. Saya bilang, Bu, silakan kita support sepenuhnya karena memang tim ini akan menjadi tempat alternatif kegiatan bagi masyarakat umum di Jakarta. Itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Tadi mungkin bisa dijelaskan aspek permasalahan apa yang sehingga buat ini nggak bisa beroperasi. Jadi monorail berarti akan mau selesaikan begitu. Jadi yang pertama untuk monorail dulu ya. Monorail itu kan sudah diganti dengan LRT. Sekarang tinggal tiang-tiangnya. Ini kan berhenti karena ada persoalan hukum pada waktu itu antara kontraktor, pelaksana, dan sebagainya. Bagi pemerintah Jakarta ini sangat mengganggu. Maka bukan monorailnya yang dilanjutkan, tetapi tiang-tiang yang tidak berfungsi itu akan diapakan? Apakah dibersihkan? Apakah dibuat apa? Tentunya harus ada keputusan untuk itu. Nggak bisa kemudian dibiarkan begitu saja dari waktu ke waktu karena semua orang tidak mau berpikir, tidak mau susah, tidak mau menyentuh persoalan itu. Bagi saya pribadi, saya ingin menyelesaikan itu. Hingga saat ini ada 90 tiang monorel yang mangkrak sepanjang HR Rasuna Said hingga Asia Afrika Jakarta. Pembangunan monorel dimulai pada 2004 saat itu Presiden Megawati Soekarno Putri meresmikan tiang pancang pertama di Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta pada 14 Juni 2024. Saat itu gubernur dijabat oleh Sutioso. Namun seiring berjalannya waktu, proyek monorel terhenti lantaran investor proyek PT Jakarta Monorel tak mampu memenuhi syarat investasi, yaitu sebesar 144 juta US dollar. Tidak adanya kesepakatan biaya membuat proyek ini terhenti pada tahun 2011. Tim Liputan iNews melaporkan. Pembangunan tiang konstruksi proyek monorel Jakarta pertama kali berjalan pada 2004 yang dikerjakan konsorsium PT Jakarta Monorail dan Omnico Singapura. Proyek bernilai 670 juta dolar Amerika Serikat pada era Gubernur DKI Sutioso ini mulanya dipegang oleh PT Adikarya. PT Jakarta Monorail melanjutkan pembangunan jalur Kasablanka Karet sepanjang sekitar 5 km pada 2006. Namun, proyek ini mangkrak. PT Jakarta Monorail juga telah melakukan uji beban fondasi di jalur monorel Asia Afrika. Pengerjaannya juga terhenti lantaran kontraktor kesulitan mendapatkan dana karena pemerintah tak turut urunan dalam proyek tersebut. Proyek monorel kembali mangkrak sejak 2007. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo lantas menghentikan proyek tersebut. Namun gubernur selanjutnya Joko Widodo alias Jokowi menghidupkan lagi proyek ini dengan beberapa syarat pada Oktober 2013. Proyek masih diserahkan kepada PT Jakarta Monorail. Setahun kemudian Jokowi lengser dari DKI karena terpilih sebagai presiden. Jabatan gubernur digantikan wakilnya Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ahok kembali menyetop proyek pada 2015. Karena kontraktor tak bisa memenuhi syarat yang diminta pemerintah DKI, terutama soal kecukupan modal. Pembangunan proyek monorel Jakarta yang menyisakan 90 tiang pancang pun dinilai mengganggu lalu lintas di ibu kota. Setelah 20 tahun, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan akan membongkar tiang-tiang monorel yang berada di sepanjang Jalan HR Rasuna Said Kuningan. Namun, pembongkarannya menunggu kasus hukum antara kontraktor dan pelaksana proyek selesai. Ijazah Jokowi asli, penggugat Jokowi dibui. Selengkapnya saat lagi di Sindo Siang.